Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, kata Rasul Paulus, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Katakan rahasia. Atau misteri. Yang tersembunyi dari abad ke abad. Jadi misteri itu tersembunyi, saudara. Ya, dari turunan kepada keturunan. Tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa itu rahasianya, saudara? Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia itu bukan rahasia yang murahan, saudara. Bukan rahasia biasa-biasa. Bukan rahasia yang tidak ada harganya. Tapi ini rahasianya betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain, apa rahasianya, saudara? Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan. Jadi saudara, ada sebuah rahasia yang tersembunyi berabad-abad dari keturunan kepada keturunan, dari generasi kepada generasi yang disembunyikan. Dari sejak penciptaan sampai dengan zaman Rasul Paulus, baru Rasul Paulus dapatkan pewahyuan itu. Dan dia singkapkan itu, dia beritakan itu. Yaitu apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Christ in you, the hope of glory. Dengan kata lain kita bisa katakan, inilah pusat daripada berita Injil itu sendiri, saudara. Kalau saudara tahu, di dalam seluruh gambar besarnya, kenapa Allah menjadikan manusia, kenapa Allah menciptakan manusia, tujuannya cuma satu, Allah mau tinggal menjadi satu dengan umatnya, saudara. Makanya sebelum dunia dijadikan, firman Tuhan katakan, Allah telah menentukan kita semua ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Itulah rahasianya. Tuhan itu mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan rahasia itu tersembunyi dari abad berabad. Dari keturunan pada keturunan. Dan melalui tabernakel itu kita bisa melihat gambaran. Coba tampilkan gambar perkemahan orang Israel. Kalau dilihat dari atas gunung, saudara. Nah, ini gambar perkemahan orang Israel kalau dilihat dari atas gunung. Jadi ada 3 di bagian utara, 3 di bagian selatan, 3 suku maksudnya. Israel itu kan ada 12 suku. 3 suku di bagian utara, 3 suku di bagian selatan, 3 suku di bagian barat, 3 suku di bagian timur. Jadi semua 12 suku. Dan di tengah-tengah itu, saudara, itu adalah kemah suci. Jadi saudara tahu ini membentuk gambar apa? Salib. Jadi perkemahan orang Israel itu membentuk gambar salib, saudara. Saudara tahu kenapa membentuk gambar salib? Nah, itu ada 2 orang, siapa, saudara? Ya, ada 2 orang dia, itu siapa namanya? Ada yang tahu? Balak dan Bileam. Saudara ingat kisah itu? Ada seorang raja namanya Balak. Balak itu dia mau mengalahkan bangsa Israel. Tapi sebelum dia pergi mengalahkan, dia pergi kepada seorang nabi namanya Bileam. Ya kalau hari ini mungkin dukun-dukun gitu, saudara. Kan kita pergi, kalau orang mau kalahkan seorang biasa pakai dukun-dukun, leu-leu, kasih leu-leu dulu gitu, saudara ya, kasih santet-santet gitu. Nah, Bileam ini nabi yang digunakan untuk mengutuk, memberkati. Dan Bileam ini nabi yang mata duitan. Dia bisa dibayar untuk melakukan kutukan. Dan Bileam ini setuju, waktu dia naik ke atas, dan waktu dia mau mengutuk bangsa Israel, dia lihat ini, saudara. Formasi salib ini. Dan waktu dia mau keluarkan kata-kata kutukan, kalau saudara baca, kata-kata yang keluar adalah kata-kata berkat. 3 kali. Mau kutuk keluarnya berkat, mau kutuk keluarnya berkat. Balak marah. Saya bayar kamu ini untuk mengutuk, bukan memberkati. Masa kamu disuruh mengutuk malah kamu memberkati? Dia bilang apa? Apa yang diberkati oleh Tuhan tidak bisa dikutuk oleh manusia. Saudara tahu? Dari gambar salib ini, saudara, kita tahu. Di salib inilah setiap kutuk yang harusnya kita terima telah diubah Tuhan menjadi berkat. Amin, saudara. Kalau saudara percaya,
bahwa hidup saudara adalah dalam Kristus. Percayalah bahwa setiap kutuk apapun juga itu, Tuhan sudah rubah menjadi berkat. Tidak ada lagi kutuk di dalam kehidupan orang percaya. Amin saudara, kita harus percaya ini saudara. Karena kita ada di dalam salib itu saudara. Salib itu menggantikan, ada pertukaran di situ. Kristus yang tidak berdosa, dia ambil kutuk itu. Dia digantung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus Kristus Tuhan kita tergantung di atas kayu salib. Dia ambil kutuk itu. Amin saudara. Nah dari gambar itu kita bisa lihat. Dari formasi itu saudara. Tuhan itu mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Amin. Tuhan itu mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Christ in you, the hope of glory. Melalui tabernakel itu sebuah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Yang kalau tidak disingkapkan kita tidak tahu apa maksudnya ini. Tapi karena Paulus singkapkan itu kita tahu, oh ternyata ini adalah Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya tapi digambarkan melalui bangsa Israel yang ada di padang gurun. Saudara adalah Israel rohani. Tuhan itu mau tinggal dekat dengan saudara. Tuhan itu mau bangun kemahnya. Bahkan hari ini saudara adalah kemah Tuhan. Saudara adalah bait tempat kediamannya dia sendiri. Amin saudara. Nah hari ini kita akan bahas mengenai mezbah dupa. Nah ini mezbah dupa. Bahannya dari kayu akasia atau kayu penaga. Dan kemudian dilapis emas. Kayu ini saudara, ini bukan emas biasa, emas murni. Dan kemudian dibuatkan cincin untuk supaya bisa mudah dipindah-pindahkan, ini portable. Nanti kita akan lihat kenapa dibuat portable. Ini semua ada artinya saudara, ada 4 tanduk di ujung atasnya itu. Modelnya tanduk itu saudara, itu juga ada artinya. Dan harus ada ukupan, ukupan itu adalah seperti kemenyan, sudah tahu kemenyan? Dupa. Jadi kalau bakar dupa itu wangi-wangian itu, ya itu ada incense ya, itu wangi-wangian itu apa? Dibakar di atas api itu jadi wangi dia. Nah mari kita baca ayatnya saudara, kemudian kita akan tahu apa arti daripada mezbah ukupan ini saudara. Keluaran pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya, bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutlah dengan emas. Jadi mezbah ini terbuat dari kayu dilapis emas. Kalau saudara perhatikan, semua perabot yang ada dalam kemah suci itu semua dari emas. Ada yang emas murni, ada yang kayu dilapis emas, tapi semuanya emas saudara. Menurut saudara emas mahal tidak saudara? Mereka dapat emas dari mana? Orang Israel di padang gurun, mereka dapat emas dari mana saudara? Mereka bangsa budak, mereka dapat emas dari mana? Bagaimana mereka bisa punya emas sampai kilo-kilo bahkan ton saudara kalau mau dihitung? Dari mana saudara? Waktu mereka keluar dari Mesir, firman Tuhan katakan, Tuhan membuat hati orang Mesir itu bermurah hati kepada mereka. Saudara lihat, itu seperti Tuhan mau bilang gini, kalian 400 tahun diperbudak, kalian mungkin tidak menerima hasil. Kalian tidak dapat upah. Budak kan tidak ada upah, saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah lupa. Tuhan bahkan buat musuh-musuh mereka untuk membayar upah mereka selama 400 tahun tidak dibayar. Seperti Tuhan bilang ini, aku bayar upah kalian berkali-kali lipat. Jadi ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa kalau mungkin hari ini engkau merasa engkau lakukan sesuatu untuk Tuhan seperti sia-sia, percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup saudara. Amin saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kasih upah. Bahkan dia bisa pakai orang Mesir untuk memberikan emas, perak, tembaga, bahan-bahan batu-batu permata. Nanti minggu-minggu depan saya akan bahas mengenai baju imam saudara. Itu batunya mahal-mahal, bahannya sangat mahal saudara. Dari mana mereka dapat itu? Dari orang Mesir.
pada malam mereka keluar dari Mesir itu adalah malam Paskah. Mereka dibebaskan dari Mesir. Tadinya mereka adalah budak, tapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka pakai emas, mereka pakai, saya membayangkan mungkin mereka pakai kalung emas, kilo-kilo digantung, wah mereka pakai cincin emas, berlian semua. Mereka adalah budak, tapi waktu mereka keluar, mereka bisa bersikap sebagai seorang pangeran, bangsawan. Saudara tahu, pembebasan dari Tuhan itu mengubah status kita dari budak menjadi anak raja. Amin saudara. Ini memberikan kita sebuah pengertian gini. Ya, waktu kita dibebaskan dari kegelapan, Tuhan memberikan kita oleh karyanya. Dia bebaskan kita oleh kematiannya. Di atas kayu salib dia berikan kita mati bersama dia. Dengan kebangkitannya kita punya hidup yang baru. Dan kita punya hidup yang baru, kita punya sebuah identitas yang baru di dalam Kristus. Saudara bukan lagi budak, saudara bukan lagi ada dalam kegelapan. Engkau adalah anak-anak raja, engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin saudara. Haruslah kau taruh di tempat pembakaran itu di depan tabir, menutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi saudara, nanti kita akan lihat denahnya, ini mesbah dupa itu adalah benda yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi saudara, Imam Harun dan keturunannya itu harus membakar ukupan itu setiap hari. Pagi dan sore. Ya, setiap kali mereka masuk dalam ruang kudus untuk membersihkan kandil, lampu itu dibersihkan, mereka juga harus membakar ukupan setiap pagi dan setiap sore. Nah, saya akan kasih tahu nanti apa artinya ini saudara. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya, dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun, itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Saudara tahu jadi mezbah dupa itu saudara, ya, tadi ayat 9 katakan apa? Tidak boleh dipersembahkan korban ukupan yang lain. Nanti kita akan lihat. Ini ada orang-orang yang mempersembahkan ukupan yang lain. Dan akibatnya mereka mati. Ada namanya api asing. Ya, saudara tahu ini ukupan ini sangat mematikan kalau saya bilang ada di perjanjian lama ini saudara. Tapi kenapa ini saudara? Nanti kita akan belajar saudara. Ini memakan banyak korban, ini mezbah ukupan ini saudara. Ya, tidak boleh ada persembahan yang lain. Korban bakaran itu di luar, di tempat panggangan itu saudara. Korban sajian itu di meja roti pertunjukan dan juga korban curahan anggur itu di meja roti pertunjukan. Di mezbah dupa tidak boleh ada korban yang lain selain ukupan itu saudara. Dan ukupannya secara khusus ya. Nah ayat 10 dikatakan apa? Setahun sekali Harun harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan membawa darah. Jadi 4 tanduknya itu saudara, itu harus diolesi darah. Ini apa maksudnya ini saudara? Saudara tahu Israel itu punya tahun baru itu sekitar bulan September, Oktober. Mereka baru saja masuk tahun baru mereka. Dan mereka masuk tahun baru, barusan ini saudara. Dan setiap habis tahun baru, imam besar itu harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi hari ini mereka tidak bisa lakukan itu karena tidak ada bait Allah. Tapi waktu ada bait Allah, imam besar atau kemah suci, imam besar itu harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi sebelum masuk ruang Maha Kudus, dia di pelataran luar, dia bakar itu korban, darah, dia persembahkan itu, dia potong domba, darahnya diambil saudara. Dan pertama dia bawa masuk itu darah ke ruang kudus. Dan hal pertama yang dilakukan, darah itu dioles di 4 tanduk, katakan tanduk. Di 4 tanduk yang ada di mezbah dupa. Setelah itu baru dia masuk ke ruang Maha Kudus, itu darah dipercikkan 7 kali di atas tutup pendamaian, di tabut perjanjian. Ya, artinya apa? Nanti saudara boleh cari video tentang
tabut perjanjian di YouTube kita, saya sudah jelaskan itu saudara. Tapi hari ini saya mau jelaskan kenapa darah itu mesti dioleskan di tanduk yang ada di mezbah dupa. Saudara tahu, ini semua melambangkan tentang Kristus saudara. Sebelum saya jelaskan tentang mezbah dupa melambangkan apa, tanduk itu melambangkan siapa saudara? Saudara pernah dengar siapa tanduk keselamatan kita? Siapa tanduk keselamatan kita? Tanduk itu bicara apa? Tanduk keselamatan. Ayatnya di mana? Lukas 1 ayat 9. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Jadi keturunan Daud itu siapa saudara? Yesus anak Daud. Ia menumbuhkan sebuah tanduk. Tanduk itu adalah apa? Keselamatan. Tanduk itu adalah keselamatan. Kenapa tanduk itu mesti dioles dengan darah? Ini sebuah gambaran bahwa keselamatan kita hanya bisa diperoleh dengan curahan darah. Jaminan keselamatan kita bukan atas yang lain saudara. Tuhan menyelamatkan kita bukan atas karya yang lain. Bisa saja dia dari sorga dia bilang, semua selamat, bisa saudara, tapi dia tidak bisa lakukan cara seperti itu. Manusia yang berdosa, maka manusia pula yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka Allah harus jadi manusia. Dan waktu dia jadi manusia, dia taat sampai mati di atas kayu salib sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Darahnya tercurah saudara. Dan darah yang tercurah itulah yang memberikan kita sebuah kepastian bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin saudara. Keselamatan kita itu gratis, tapi harganya sangat mahal saudara. Karena harganya menuntut anak Allah harus jadi manusia. Oleh karena itu digambarkan di tanduk itu, tanduk adalah keselamatan. Dan keselamatan yang kita peroleh bukan dengan cara yang lain. Hanya oleh darah yang tercurah. Darah Yesus saudara. Amin saudara. Dan kita akan lihat apa arti daripada mezbah dupa. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Mazmur 141 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru padamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti apa? Seperti apa? Persembahan ukupan. Biarlah biarkan doaku bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Daud ini luar biasa saudara. Daud ini orang yang mendapatkan pewahyuan tentang persembahan ukupan. Daud ini orang yang mengerti hati Tuhan. Dan dia spesial saudara. Dia spesial, makanya Yesus lahir dari keturunan Daud. Orang ini dapat pewahyuan bahwa persembahan ukupan itu sebenarnya bukan ritual biasa. Itu bukan ritual biasa. Itu ada arti di balik persembahan ukupan itu. Itu adalah doa. Persembahan ukupan adalah apa? Katakan doa. Persembahan ukupan adalah apa? Doa. Jadi persembahan ukupan yang naik itu berbicara tentang apa? Doa orang percaya yang naik di tahta Tuhan. Ya. Mana ayat yang lain? 2 saksi sah. Kalau saksi mungkin saudara masih ragu. 2 ayat pendukung. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Mezbah dupa emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan atau dupa untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan dengan apa? Doa apa? Semua, garis bawah kata semua. Doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi mezbah emas itu di hadapan mana? Di hadapan tahta itu. Saudara, ini di mana ini? Ini peristiwa di mana saudara? Di Wahyu ini. Di sorga. Ya, jadi sebenarnya di sorga itu ada bait Allah dan ada mezbah dupa
Dan mezbah dupa itu tempatnya di mana? Di depan tahta Allah. Coba kita lihat skema daripada kemah suci Musa. Yang paling atas ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Betul? Dan di depan tabut perjanjian itu ada apa? Mezbah dupa. Nah, saudara lihat, ini gambaran daripada apa yang ada di sorga. Dengan kata lain, tabut perjanjian itu adalah tahta Allah. Benda pertama yang paling dekat dengan tahta Allah itu apa? Mezbah dupa. Mezbah dupa itu hanya dipisahkan dengan tirai, saudara. Tapi hari ini tidak ada lagi tirai yang memisahkan. Hari ini oleh karena karya Kristus, tirai itu telah dibelah dari atas ke bawah. Dan tidak ada yang memisahkan, saudara. Artinya benda yang pertama yang paling dekat dengan tahta Allah apa, saudara? Mezbah dupa. Dan Musa dapatkan pewahyuan untuk gambar apa yang ada di sorga. Untuk beritahukan kita, ini loh rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Apa yang ada di sorga, gambaran tentang hati Tuhan buat kita. Dan mezbah dupa bicara tentang apa? Datang seorang malaikat yang lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan apa? Doa semua orang kudus. Doa semua orang kudus di atas mezbah itu. Jadi saudara, mezbah ukupan. Ukupan itu bicara apa? Doa apa? Doa siapa? Doa siapa? Semua orang kudus. Semua itu berarti berapa persen? Semua itu berarti berapa persen? Nah sekarang saya mau tanya, seberapa banyak kita tahu kita orang kudus di tempat ini? Saudara tahu? Kalau saudara tidak yakin saudara orang kudus, berarti saudara belum yakin sungguh-sungguh akan karya Kristus dalam hidup saudara. Karena kekudusan kita itu bukan kekudusan yang kita usahakan. Kekudusan dan kebenaran kita adalah kekudusan dan kebenaran yang dianugerahkan. Waktu engkau percaya pada Yesus, waktu engkau percaya pada karyanya, firman Tuhan katakan engkau dibenarkan dan engkau dikuduskan. Amin saudara. Saudara tahu kita orang kudus, kita orang benar, bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi oleh karena apa yang Yesus selesaikan buat kita 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau saudara tahu tentang apa yang Yesus kerjakan, saudara pasti akan yakin, aku orang benarnya Tuhan. Aku orang kudusnya Tuhan. Kalau saudara tahu saudara orang kudus, berarti kriteria ini masuk buat hidup saudara dan saya. Dikatakan doa semua orang kudus, termasuk orang kudus yang hari ini sedang duduk di tempat ini. Apa yang sedang ada di rumah sedang mendengarkannya. Doa setiap orang kudus ada di atas mezbah yang ada di depan mana? Tahta itu. Tahta itu di mana saudara? Di sorga. Dengan kata lain, waktu saudara berdoa di sini hari ini. Dan doa itu juga bicara tentang pujian, penyembahan. Waktu saudara berdoa, waktu saudara memuji, waktu saudara menyembah, itu bukan hanya di sini yang dengar saudara. Ini konektivitasnya lebih daripada jaringan 6G. Bayangkan saudara kita live di sini saja orang di seluruh dunia bisa real time. Saudara menyanyi di sini orang di ujung dunia bisa dengar. Saudara berdoa di sini. Saudara memuji Tuhan di sini. Saudara menyembah Tuhan di sini. Doa saudara itu bukan tinggal di sini. Itu seperti dupa yang berbau harum naik ke atas tahta Tuhan. Amin saudara. Saya merenungkan ini. Wow luar biasa saudara. Doa semua orang kudus. Saudara masuk dalam kualifikasi itu saudara. Waktu saudara berdoa, waktu saudara memuji, waktu saudara menyembah. Kualifikasinya cuma satu saudara. Di tabut mezbah dupa itu harus ada darah. Dan darah itu melambangkan karya Kristus. Yang buat doa, pujian, penyembahan saudara bisa naik menjadi dupa yang berbau harum. Oleh karena karya Kristus itulah yang buat saudara bisa datang pada Dia. Amin saudara. Yang buat koneksivitas saudara itu bisa lancar, tidak terputus-putus saudara. Karena apa? Karena karya Kristus, darah Yesus yang buat korban saudara bisa naik ke atas. Ini gambarannya indah saudara. Makanya waktu kita memuji, waktu kita berdoa, waktu kita menaikkan pujian,
Sadar ini saudara, bahwa ini bukan sekedar saudara nyanyi di sini, bukan sekedar saudara berdoa, tapi apa yang saudara doakan, apa yang saudara naikkan pujian, itu seperti dupa yang berbau harum naik ke tahta Tuhan. Amin saudara, kalau saudara tahu ini saudara, doa saudara menjadi doa yang bergairah. Pujian saudara menjadi pujian yang bergairah. Karena saudara tahu, pujian itu tidak naik ke atap dan jatuh lagi. Tapi dia naik terus, naik ke tahta Tuhan. Dan Tuhan lihat itu saudara. Amin saudara, saya akan jelaskan beberapa hal mengenai mezbah dupa sebelum kita masuk ke dalam doa. Ya, mezbah dupa bicara tentang doa, pujian dan penyembahan juga. Tapi saya mau tunjukkan beberapa kisah dalam Alkitab, bagaimana mezbah dupa ini sangat-sangat sakral. Sehingga menyebabkan kematian beberapa orang yang salah mengaplikasikannya. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-10. Ini ada sebuah kisah saudara, ya. Api asing. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan apa? Api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Apa akibatnya ayat kedua? Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Saudara bayangkan, waktu mereka mempersembahkan ukupan itu saudara. Kalau mempersembahkan ukupan itu kan harus ada paling tidak api, betul tidak saudara ya? Kan itu incense itu seperti apa, serbuk itu wangi-wangian. Tapi itu harus ditaruh di atas api yang bara. Bara itu yang bisa buat incense itu jadi dupa. Tidak mungkin incense itu bisa menjadi dupa kalau tidak ada apinya, saudara. Nah, saudara, apinya itu harus ambil dari mana? Apinya itu harus ambil dari pelataran luar, di mana tempat panggangan besar itu, saudara. Saya bilang tempat panggangan itu mezbah korban bakaran, di mana itu api untuk membakar korban itu. Apinya harus ambil dari situ. Nah, saya mempelajari ternyata Nadab dan Abihu ini, mereka ambil api bukan dari luar. Mereka mungkin bikin kayu api dari rumah, saudara. Mereka bawa masuk ke dalam tabernakel. Mereka bawa ukupan itu pakai api mereka sendiri. Dan mereka mulai bakar itu. Akibatnya Tuhan bilang apa? Ini api asing. Api asing. Dan akibatnya dari mezbah itu keluar api, saudara. Dan api itu membakar Nadab dan Abihu. Saya bayangkan, Tuhan ini kok sepertinya kejam sekali. Ternyata saudara, Tuhan itu mau semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan namanya gambaran tentang anaknya. Ini gambaran bagaimana seorang bisa datang pada Tuhan. Api yang dipakai untuk membakar insensi itu adalah api yang bicara tentang pengorbanan Kristus. Api yang harus diambil dari korban bakaran. Api yang dipakai untuk membakar anak domba yang tak bercacat celah itu. Tidak boleh api yang lain. Nah, kalau api yang lain yang diambil itu api asing. Nah, ini gambarannya sebenarnya ada sebuah gambaran yang indah. Tuhan bilang, kalau engkau mau datang pada Tuhan, engkau harus datang dengan api yang membakar, itu adalah darah Yesus, karya Kristus. Engkau tidak bisa datang pada Tuhan dengan api yang lain. Api yang lain itu bicara tentang apa? Tentang kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang wangi. Untuk menghasilkan suatu bau-bauan yang wangi. Saudara tahu, untuk menghasilkan bau-bauan yang wangi butuh api. Api yang lain itu bicara tentang kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, bagaimana bisa menghasilkan api. Dan itu bagi Tuhan, itu api yang asing, saudara. Makanya Tuhan sangat marah, sangat detail sekali. Sesuatu yang merusakkan gambaran tentang karya anaknya. Dia sangat-sangat peduli sekali, saudara. Ya, dia sangat-sangat detail. Satu kali Musa pernah kena hukuman Tuhan juga. Saudara ingat, dia pernah disuruh Tuhan pukul itu gunung batu satu kali. Terus kali kedua mereka habis air, Musa disuruh apa? Katakan saja sama gunung batu itu. Tapi Musa karena saking marahnya dia pukul itu gunung batu 2 kali. Air sih keluar, tetap air keluar. Tapi Tuhan marah sama Musa. Tuhan bilang, kamu tidak menghormati kekudusanku. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Sepertinya sepele yang dilakukan oleh Musa. Saudara tahu, kalau sesuatu yang berhubungan dengan karya anaknya, Tuhan itu sangat serius, saudara. Saudara tahu, gunung batu itu siapa? Kristus. Kristus harus mati 1 kali. Dipukul, dihukum.
untuk menghasilkan air. Setelah dia mati dan menghasilkan air, kita hari ini cukup katakan saja, kita punya seorang imam besar. Dia tidak perlu dihukum 2 kali, 3 kali untuk menghasilkan air buat kita. Kita cuma cukup katakan saja, maka air itu mengalir. Tapi Musa pukul itu 2 kali, itu merusak gambaran Kristus. Makanya Tuhan langsung hukum Musa, Musa kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kelihatannya sepele, tapi begitu merusakkan gambaran tentang Kristus, itu akibatnya fatal. Makanya kenapa saudara, mereka sampai mati saudara. Nadab dan Abihu, mereka mati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli sekali tentang gambaran tentang Kristus. Sehingga apa? Rahasia yang tersembunyi itu kita bisa mengerti. Oh ini loh, kenapa dikatakan Maha Kudus? Maha Kudus ini kan bicara tentang karya Kristus buat kita. Itu yang melayakkan kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, ada satu kisah lagi Raja Utsia. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 23. Setelah Raja Utsia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati. Nah, hati-hati saudara. Ya, Raja Utsia ini adalah raja yang memulai tahtanya dengan takut akan Tuhan. Raja Utsia. Dia takut akan Tuhan. Tapi begitu dia menjadi kuat, dia menjadi sombong. Hati-hati dosa kesombongan, saudara. Dosa kesombongan itu tidak terlihat. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan apa? Hal yang merusak. Hal apa yang dia lakukan? Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya. Dan apa? Memasuki bait Tuhan untuk membakar apa? Ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi saudara, Utsia ini tidak lakukan dosa lain. Dia tidak pergi ke dewa-dewa Baal. Dia tidak menyembah dewa yang lain. Dia tetap menyembah Yahweh. Tapi dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal apa saudara? Dia melakukan pembakaran ukupan yang bukan bagiannya dia. Ya, ayat 17. Tapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Utsia dan berkata kepadanya, "Hai Utsia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Coba perhatikan, hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, hanya keturunan imam besarlah yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena ini. Ayat 19. Tapi Utsia dengan bokor ukupan di tangannya itu dibakar menjadi marah. Dia pikir siapa kalian? Kalian cuma imam, saya raja. Menjadi marah sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang pada yang sungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan apa? Tulah. Saudara tahu? Akhir daripada hidup Utsia, dia dikucilkan. Dia tidak dihukumati tapi dia dikasih penyakit kusta. Dia dikucilkan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia sombong. Karena dia sombong, dia pikir dia bisa masuk ke bait Allah dan mempersembahkan ukupan. Saudara tahu, yang bisa mempersembahkan ukupan adalah siapa? Harun dan keturunannya. Harun itu siapa? Imam besar. Yang bisa mempersembahkan ukupan hanya imam besar dan keturunannya. Saudara tahu, ini melambangkan siapa? Ini melambangkan Yesus. Dan kata lain Tuhan mau bilang, kalau engkau mau datang menghampiri aku, tidak bisa lewat yang lain. Engkau harus melewati seorang imam besar yang aku pilih, namanya Yesus Kristus Tuhan. Begitu gambaran tentang Yesus dirusak di sini. Sekali lagi, siapapun dia raja, ya, dia langsung dikucilkan, dia langsung kena kusta. Jadi dari sini kita bisa dapatkan sebuah gambaran, bagaimana Tuhan sangat memprotek tentang gambaran tentang karya Kristus sebagai imam besar. Amin saudara. Nah, saudara saya ingin masuk lebih dalam lagi. Jadi mezbah dupa ini bicara tentang doa, ya, bicara tentang doa. Saudara tahu, ada yang berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Saudara kalau disuruh pilih tidak makan dan tidak bernafas, pilih mana saudara? Saudara, kalau kita tidak makan mungkin bisa bertahan. Ada yang bisa tidak makan 40 hari.
Ya. Kalau tidak minum mungkin lebih singkat. Tapi kalau tidak makan bisa lebih lama. Tapi kalau tidak bernafas, saudara. Saudara bisa berapa lama tidak bernafas? Saudara bisa bayangkan betapa mahalnya nafas itu ketika saudara sedang sesak nafas, saudara. Kalau saudara kena COVID, ada yang pernah kena COVID dan sesak nafas? Ya, kalau saudara sedang sesak nafas, saudara tahu betapa mahalnya nafas itu, saudara. Ya, dan saya dengar di Surabaya, Jakarta, private hospital, itu kalau orang bayar sendiri, mereka harus sewa respirator, oksigen untuk menyambung nafas mereka. Itu mereka harus bayar sampai ratusan juta, bahkan sampai miliar, saudara. Untuk bayar itu oksigen, untuk bayar itu nafas, saudara. Jadi saudara tahu betapa kita ini diberikan anugerah. Kita bisa menghirup nafas secara gratis dari Tuhan. Amin, saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa doa itu seperti nafas orang percaya. Artinya kalau kita tidak berdoa, sebenarnya kita sedang tidak hidup, saudara. Ya, coba kita baca Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Ini konteksnya tentang selengkap senjata Allah. Jadi doa itu sebenarnya salah satu senjata. Ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan mengajarkan untuk berdoa dengan tidak putus-putusnya. Berdoalah setiap waktu. Ya, ini artinya bahwa ya sebenarnya kita tidak bisa hidup kalau kita tidak berdoa, saudara. Doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Nah, saudara jangan bayangkan, oh kalau gitu kita harus terus-menerus ada di kamar. Kita harus terus-menerus menyendiri. Kita harus terus-menerus mengurung diri di kamar dan selalu berdoa, berlutut, sujud, menyembah. Apakah seperti itu, saudara? Saudara jangan batasi doa seperti itu. Kalau kita punya waktu untuk mengurung sendiri di kamar, berlutut, itu satu hal yang baik, saudara. Tapi kalaupun engkau tidak punya waktu untuk mengurung diri berjam-jam di kamar, saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu bukan suatu yang legalisme, saudara. Berdoa itu adalah suatu hubungan. Waktu engkau bicara dengan Tuhan, waktu engkau mengatakan isi hatimu kepada Tuhan, waktu engkau menyadari bahwa Tuhan ada buat hidupmu. Saudara boleh bilang apa saja kepada Tuhan, saudara boleh katakan apa saja kepada Tuhan. Waktu engkau berkata kepada Tuhan, ya, makanya dikatakan berdoalah dalam segala waktu. Kenapa kita mesti berdoa? Kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Kalau Tuhan tahu semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah tahu semua pergumulan kita, kenapa kita mesti berdoa, saudara? Kalau Tuhan sudah tahu, bahkan sebelum kita tahu apa yang kita butuhkan, tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang ada di depan saudara. Dia tahu setiap kegagalan saudara. Dia tahu setiap keberhasilan saudara. Dia tahu apa yang akan saudara lakukan di masa depan saudara. Karena dia Tuhan di luar waktu. Terus kenapa kita mesti berdoa? Berdoa itu bukan supaya Tuhan tahu apa yang kita alami. Berdoa itu supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri tanpa Tuhan dalam hidup ini. Berdoa untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa berjalan sendiri. Waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang bilang, Tuhan, aku tidak mampu berjalan sendiri. Aku menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidupku. Amin, saudara. Dan jangan buat doa itu jadi sesuatu yang legalisme. Doa itu sesuatu yang intim antara engkau dan Tuhan. Waktu engkau bicara sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan. Tuhan, aku sedang mengalami masalah, Tuhan. Tuhan, ini bagaimana, Tuhan? Bicara sama Tuhan. Itu doa, saudara. Amin, saudara. Waktu engkau connected with God. Connected, engkau tersambung dengan Tuhan. Engkau sedang berdoa. Amin, saudara. Berdoalah setiap waktu. Firman Tuhan dalam Yakobus 5, ayat yang ke-16. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa apa, saudara?
orang yang, bukan doa yang benar. Bukan doa yang benar. Doa orang yang benar. Doa itu bukan soal doanya benar atau salah, tapi doa orang yang benar. Siapa orang benar tempat ini? Kalau saudara orang benar, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin saudara. Karena waktu engkau yakin engkau orang benar, waktu engkau sadar engkau berdoa, doamu itu naik ke tahta Tuhan. Amin saudara. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, dengan yakin itu artinya apa? Engkau sadar waktu engkau berdoa, Tuhan dengar doa saudara. Yang membuat Tuhan dengar itu apa? Karena ada darah Yesus itu saudara. Amin saudara. Dan doa itu bukan sekedar kita bicara dengan Tuhan. Doa itu juga ya Tuhan bicara dengan kita. Saudara, ada satu kisah dalam Lukas pasal yang pertama tentang mezbah ukupan juga saudara. Saya mau share sore ini juga. Ada satu pasang suami istri, keturunan imam saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi Sakaria ini salah satu imam keturunan Harun. Dan kemudian dia dapat undian. Saudara, karena banyaknya imam keturunan Harun, mereka harus diundi. Siapa ini dapat tugas pagi, siapa dapat tugas sore. Dan kalau dia dapat tugas, itu kemungkinan dia tidak akan dapat tugas lagi mungkin 1 tahun ke depan saudara. Karena itu merupakan berkah buat dia bisa masuk ke dalam ruang kudus dan mempersembahkan ukupan saudara. Dan Imam Sakaria dapat itu saudara. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar untuk sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya apa? Jangan takut hai Sakaria, sebab apa? Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, jadi dari sini kita bisa dapatkan doa itu bukan sekedar dia naikkan doa, tapi juga Tuhan bicara sama dia. Jadi doa itu dua sisi saudara. Saudara bicara sama Tuhan, tapi saudara mesti buka hati saudara juga untuk Tuhan bicara sama saudara. Itulah fungsinya Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Itulah fungsinya kalau firman Tuhan yang huruf-huruf tertulis ini tidak semuanya bisa jawab pergumulan kita. Tidak semua tertulis dalam Alkitab saudara. Tapi Roh Kudus, dia bisa tuntun langkah saudara. Dia bisa bicara sama saudara. Ya, karena kekristenan itu bukan soal kita yang menjalani hidup ini. Tapi kita punya pribadi Allah yang ketiga yang tinggal dalam hidup kita. Dan dia pribadi yang hidup. Dia bicara sama saudara itu bukan seperti, ada orang yang mungkin bisa dengar audible. Tapi kebanyakan orang-orang termasuk saya tidak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Hai anakku, tidak pernah saudara. Saudara pernah dengar audible? Jangan saudara takut saudara dengar. Tapi dia bicara secara halus. Kadang-kadang kita mau memutuskan sesuatu. Dia bisa bilang jangan ambil yang ini. Ambil yang ke kiri, jangan yang ke kanan. Dia bisa bicara secara lembut. Ketika saudara buka hati saudara. Ketika saudara selalu ada dalam posisi rest. Disitulah dia bicara sama hati saudara. Amin saudara. Jadi siapkan hati saudara juga untuk Tuhan bicara buat saudara. Dan kadang-kadang tidak semua tertulis dalam Alkitab saudara. Tapi dia bisa bicara sama saudara. Yang penting saudara uji itu suara Tuhan atau suara daging saudara. Yang pasti kalau suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Amin saudara. Tapi kadang-kadang ada suara daging, wah itu bahaya, bisa saja. Makanya kita mesti uji kembali. Tapi buka hati saudara. Siapkan hati saudara. Untuk saudara bisa dengar Tuhan bicara sama hidup saudara. Ketika firman diberitakan seperti ini, Tuhan bisa bicara loh sama hati saudara. Yang kadang-kadang saya tidak pernah omong sama saudara. Tapi dia bisa bicara sama hati saudara. Tiba-tiba dia singkapkan sesuatu. Itu Tuhan saudara.
Itu Roh Kudus. Ya. Nah, juga dalam doa itu saudara, saya tidak bahas detail tentang doa, tapi doa itu bukan hanya kita bicara tentang masalah kita. Memang kita bisa bicara Tuhan, masalahku berat, tapi jangan terus-terusan bicara masalah kita sama Tuhan, saudara. Jangan terus-terusan perbesar masalah kita. Ya nanti akhirnya kita jadi seperti sungut-sungut sama Tuhan. Saudara, oke lah mungkin sekali dua kali kau bilang Tuhan, aku punya masalah berat. Tapi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pastor Prince. Dia berkata begini, don't speak what you see, but speak what you want to see. Saya bisa mengerti? Don't speak what you see, but speak what you want to see. Jangan katakan apa yang kau lihat. Kalau engkau lihat gunung yang besar, jangan terus perkatakan gunung yang besar. Kalau engkau lihat gunung yang besar, jangan bilang terus gunung yang besar. Perkatakan, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada gunung yang besar. Amin. Kalau engkau sedang mengalami sakit penyakit, jangan terus perkatakan, sakitku berat, sakitku parah. Tapi perkatakan, oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau sedang mengalami jalan buntu, jangan bilang terus aku mengalami jalan buntu. Jangan bilang terus masa depanku jelek. Jangan bilang terus aku tidak mungkin berhasil. Tapi bilang aku punya Tuhan yang berikan aku masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Sekalipun engkau belum lihat dengan matamu, tapi katakan janji Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Ini dipakai oleh aliran New Age Movement sebagai positive thinking. Mereka pakai ilmu ini saudara. Mereka katakan ciptakan dalam pikiranmu. Sebenarnya ini bukan punyanya orang New Age. Ini punyanya Alkitab yang ada dalam firman Tuhan. Cuma mereka itu membypass apa yang Kristus kerjakan. Kenapa saudara bisa berpikir positif? Kenapa saudara bisa menciptakan sesuatu dalam pikiran saudara? Karena ada yang bayar buat hidup saudara. 2000 tahun yang lalu seorang manusia tergantung di atas kayu salib untuk membayar itu buat hidup saudara dan saya. Dan saudara punya hak untuk memperkatakan itu karena apa? Karena Yesus sudah bayar itu buat saudara dan saya. Amin saudara. Ya jadi itu beberapa contoh doa. Nah yang terakhir saya mau bilang, mesbah dupa atau ukupan yang selalu menyala 24 jam sehari. Ya, yang pertama ini bicara apa? Kalau saudara datang sama Tuhan tidak perlu antri. Tadi sudah lihat 24 jam sehari, tiap pagi dan tiap sore itu harus menyala terus. Saudara bisa bayangkan, jadi satu kemah suci itu baunya bau kemenyan. Jadi saudara bayangkan dalam ruangan ini kalau dibakar dupa, kira-kira satu ruangan ini bau dupa tidak saudara? Jadi setiap hari di dalam kemah suci itu bau dupa saudara. Memenuhi seluruh kemah itu. Ini gambarannya apa saudara? Kalau saudara mau datang pada Tuhan, saudara tidak perlu antri. Tidak perlu nomor antrian. Kalau hari ini saudara mau ketemu dengan orang penting saudara, saudara mesti buat janjian. Buat telepon, bisa tidak ketemu, bisa tidak buat janjian. Saudara tidak bisa datang langsung. Saudara bisa ketemu langsung presiden? Tidak bisa saudara. Harus melatih protokol yang begitu banyak. Tapi dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara tidak perlu antri. Dia selalu tersedia buat saudara. 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Saudara tidak perlu buat surat antrian. Dia selalu tersedia buat saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, mesbah dupa ini bicara tentang apa? Dia adalah mesbah dupa buat kita. Dia adalah pengantara buat kita. Dia yang selalu berdoa buat kita. Tahukah saudara, kita punya seorang pendoa syafaat hari ini. Yang tidak pernah berhenti berdoa buat kita. Kita punya seorang intercessor. Yang hari ini ada di sorga. Ayatnya di mana? Roma pasal 8 ayat 34. Saya akan tunjukkan paling sedikit 2 ayat saudara. Supaya 2 ini menjadi sah. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela, kata pembela ini adalah advokat, tapi juga ini adalah pendoa buat kita. Ya, pembela itu pengantara. Roma pasal 7 ayat 22.
Jadi Yesus Kristus hari ini ada di mana saudara? Ada di mana? Secara fisik dia ada di sorga. Secara spirit dia ada dalam hidup saudara dan saya. Kita punya satu spirit bersama dengan dia. Tapi secara fisik dia ada di sorga. Ya, sebagai apa saudara? Sebagai pengantara kita. Maksudnya pengantara itu apa? Dia adalah wakil kita yang ada di sorga. Ibrani pasal 7. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat menjadi imam. Jadi imam yang ada di dunia pada waktu itu imam yang punya batas waktu. Jadi mereka punya tugas mereka itu dibatasi oleh umur mereka. Begitu mereka mati, selesai. Harus digantikan oleh imam yang lain. Tapi kita punya seorang imam yang hari ini. Coba ayat 24. Tapi karena ia itu siapa? Yesus Kristus Tuhan tetap selama-lamanya. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi kita punya seorang imam besar yang ada di sorga hari ini. Yang tidak pernah akan mati. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi kalau saudara datang kepada Allah dengan perantaraan Yesus, Yesus berikan saudara jaminan bahwa ia sanggup menyelamatkan saudara dengan apa? Sempurna. Ya, ia sanggup menyelamatkan saudara dengan apa? Sempurna. Sebab apa? Yesus hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Pengantara itu apa? Pendoa. Ya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Tadi saya bilang, kalau dia di sorga, dia Allah, bisa tidak dia selamatkan manusia? Allah selamatkan manusia bisa? Bisa saudara. Tapi kenapa dia harus jadi manusia? Yang pertama, karena manusia itu berdosa. Manusia harus membayar dosa mereka sendiri. Karena tidak ada satu manusia yang sempurna, Allah itu jadi manusia. Dia jadi sama seperti kita. Dan waktu dia naik di atas kayu salib, dia mati sebagai kita. Sehingga kita diperhitungkan sudah mati bersama dia. Semua dosa kita itu sudah dibayar dengan kematiannya. Kita diperhitungkan mati. Tapi kemudian dia bangkit, kita diberikan suatu hidup yang baru. Yaitu hidupnya sendiri. Dan waktu dia naik ke sorga, dia naik bukan sebagai anak Allah. Dia tetap Allah. Tapi waktu dia naik ke sorga, dia naik sebagai anak manusia. Dia punya satu predikat yang baru di sorga. Dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Karena kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa jadi wakil kita. Tapi karena dia manusia, dia bisa jadi imam besar kita. Dia ada di sorga sebagai manusia. Manusia sempurna yang mewakili kita. Dan dia berdoa selalu 24 jam sehari buat kita. Dia selalu berdoa buat kita, tidak pernah henti-hentinya. Saudara, kadang-kala dalam hidup ini saudara, kita bisa lelah, kita bisa capek. Amin saudara. Sebaik kita tidak pernah lelah dalam hidup ini. Kita bisa lemah, iman kita bisa lelah, tapi kita bersyukur. Galatia pasal 2 ayat ke-20 bilang gini, coba ini ayat yang terakhir saudara. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kata hidup oleh iman dalam anak Allah sebenarnya arti yang lebih pas itu hidup oleh imannya anak Allah. Bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith. So lihat, by the faith itu adalah imannya, by the faith of the Son of God. Bukan oleh iman dalam anak Allah. By the faith of the Son of God, imannya dia saudara. Saya mau tanya, iman saudara bisa naik turun? Iman saudara bisa capek?
Tapi kalau imannya dia bisa capek, saudara? Tidak bisa. Iman anak Allah tidak pernah capek. Disitulah kita bisa beristirahat. Disitulah kita bisa rest. Saudara bisa bersandar bukan pada iman saudara. By the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Yang mengasihi aku dan berikan dirinya untuk aku. Disitulah saudara taruh iman saudara. Ada waktunya kita malas berdoa, kita capek, iman kita bisa capek. Tapi imannya dia yang menjadi pengantara kita, yang selalu ada buat kita, yang selalu berdiri di tengah-tengah kita. Dia selalu mendoakan kita, dia tidak pernah capek saudara. Imannya tidak pernah lelah. Itulah mesbah dupa kita hari ini. Hari ini saudara tahu, mesbah dupa itu selalu menyala. Bukan karena saudara baik, tapi karena dia yang baik. Dia yang berdiri di antara saudara dan saya, mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Amin saudara. Sehingga apa? Di hadapan Bapa, dia selalu melihat diri saudara sebagai dupa yang berbau harum. Dupa yang berbau harum, itu bukan wanginya saudara. Itu wanginya Kristus yang dimasukkan dalam hidup saudara. Amin. Makanya waktu kita datang pada Tuhan, sadari, Tuhan, aku bisa datang padamu. Aku bisa melayani Engkau. Itu bukan karena aku baik Tuhan. Itu bukan karena aku kuat. Tapi semua oleh karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Amin saudara. Now I live, but not I, but Christ in me. I live by the faith of the Son of God. Aku hidup oleh imannya anak Allah yang mengasihi aku dan memberikan hidupnya buat aku.